Saya akan menerangkan tentang unsur stratifikasi sosial. Kedudukan status dapat dimaknai dengan tempat seseorang secara umum dalam lapisan masyarakat sehubungan dengan kesadaran orang lain meliputi lingkungan pergaulan, harga diri, dan hak kewajiban. Prinsip status sosial pokok atau key status. Status dalam lingkungan kerja, status dalam lingkungan kerabatan, dan status religius dan status politik. Narwoko 2010 menyatakan bahwa kedudukan menurut cara menolongnya terbagi atas 3 macam. 1. Archetypal status. Kedudukan seseorang dalam masyarakat yang diberikan hanya memandang kemampuan antar individu. 2. Adjectival status. Kedudukan yang dicapai seseorang dengan usaha yang sengaja dilakukan, bukan diperoleh melalui kelahiran. 3. Assigned status. Status yang diperoleh melalui penghargaan atau pemberian dari pihak lain atas jasa tertentu. Status dapat dibedakan menjadi 2. 1. Objektif atau hak dan kewajiban melekat pada kedudukan atau status yang bersangkutan. 2. Objektif lebih berhubungan dengan penilaian orang lain atau penggolongan konflik status individual dan konflik penggolongan konflik status. 1. Konflik status individual. Konflik ini disarankan oleh orang yang bersangkutan dalam batinnya sendiri. 2. Konflik status antar kelompok. Konflik ini terjadi kelompok yang satu dengan yang lain. 3. Konflik status antar individu. Konflik ini terjadi antara individu satu dengan yang lain. Cara mengukur status. Pitirim A. Sorokin mengukur status seseorang secara spesifik dapat dilihat dari jabatan atau pekerjaan, pendidikan dan luasnya ilmu pengetahuan, kekayaan, faktor politik, dan keturunan. B. Peran role merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan status. Peran penting menurut Swekanto 2013. 1. Peran-peran tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya. 2. Peran-peran selayaknya diletakkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu untuk melaksanakannya. 3. Dalam masyarakat terkadang ditemui individu yang tak sanggup melaksanakannya perannya sebagaimana diharapkan masyarakat, karena mungkin pelaksanaan peran tersebut membutuhkan pengorbanan yang terlalu besar. 4. Apabila semua individu mampu melaksanakan perannya, terkadang belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang. Peran menurut para ahli. Menurut Levinson dalam Basrawi 2008, peran mencakup peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat sebenarnya dalam masyarakat, peran sebagai organisasi, peran sebagai perilaku individu struktural sosial masyarakat. Menurut Narwoko 2010, peran dapat dibedakan menjadi peran yang diharapkan expected roles berdasarkan peran yang disesuaikan actual roles pelaksanaannya. Fungsi peran memberi arah pada proses sosialisasi, pewaris tradisi, kepercayaan, nilai, norma, dan pengetahuan, menghidupkan sistem pengendalian sosial. Kehidupan masyarakat modern memiliki struktural dan sistem pembagian kerja sangat kompleks yang dapat membawa akibat sebagai konflik peran, ketegangan peran, kegagalan peran, kesenjangan peran.